Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBO. Mungkin kami bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Santi Tanjang. Terus saya juga didampingi teman-teman saya. Ada yang namanya Muhammad Muqtada Al-Hadad dan juga ada Muhammad Farel Akbar yang kami bertiga bakal mempresentasikan mengenai aplikasi yang kami buat melalui eh, WPF. Kami beri judul Eat Healthy. Nah, aplikasi ini memiliki tema mengenai eh, berhubungan dengan yang namanya kualitas kesehatan lah, berhubungan dengan kesehatan gitu. Oke, mungkin nanti bakal ada beberapa fitur utama, tapi di sini aku bakal jelasin mengenai login sama sign up dari aplikasi ini. Oke, yang pertama ada login page-nya. Mungkin boleh di full screen dari login page-nya. Oke, sebelumnya kami di database-nya udah punya satu username yaitu untuk admin. Mungkin boleh dicoba di si admin. Oke, password-nya 123. Kita coba login. Ya, nanti bakal langsung masuk ke aplikasinya. Karena sudah ada data mengenai username dan password tersebut di database. Oke, mungkin boleh keluar lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kita isi dengan nama yang belum ada ya, misalkan dengan nama sembarang, ya misalkan episode 2, oke, passwordnya 3, login. Nah, karena nama ini belum ada di database, maka ketika diklik login, silakan diklik. Nah, bakalan muncul message box tulisannya username atau password salah. Nah, untuk itu mungkin kita bakal lanjut ke sign up-nya. Oh, sebelumnya bisa dilihat juga di sign up-nya ini. Kalau misalkan mouse-nya dideketin, nanti tombol sign up-nya bakal berubah jadi biru. Oke, mungkin boleh diklik. Ya. Nah, oh sebelum sebelum masuk username, coba di loginnya lagi. Nah, itu jadi biru juga. Mungkin nggak usah diklik balik-balik sign up. Maksudnya nunjukin ini aja ya, kalau dia jadi biru. Oke. Terus mungkin boleh diisi username misalkan user 1 passwordnya 123. Nah, mungkin boleh di sign up. Nanti bakal muncul message box lagi, tulisannya congratulations, your account is safe. Mungkin boleh di oke. Ketika oke diklik, bakal balik ke login page-nya lagi, menyuruh user untuk login lewat akun yang telah dibuat. Mungkin boleh lihat di database-nya, tadi sudah di sign up. Ya, mungkin boleh di refresh dulu. Ya, sebelumnya tadi nggak ada. Setelah sign up, bakalan muncul username baru yang tadi sudah diisi, yaitu user 1, dan passwordnya tadi bakal muncul ya 123. Nah, di sini juga bakal generate user ID untuk mencegah misalkan ada user yang memiliki user username yang sama, tapi tentu saja passwordnya berbeda gitu. Bakal dibedakan dengan user ID. Oke, mungkin boleh balik aja. Ya, mungkin boleh login dengan user tadi yang telah dibuat. Nah, langsung bakal masuk ke main window, istilahnya main aplikasi dari Eat Healthy ini. Oke, mungkin boleh dilanjut sama Mas Farel. Nah, di My Window sekarang di tombol merah ini adalah kalkulator kesehatan. Yang warna biru ini adalah pelacakan asupan cairan. Yang warna kuning ini berfungsi sebagai resep makanan. Ke window resep makanan kita nanti. Untuk saya nanti saya akan menjelaskan tombol merah ini. Ketika kita klik, kita akan menuju ke window kalkulator kesehatan. Nah,
kalkulator kesehatan ini menghitung IMT seseorang. IMT itu menjelaskan bagaimana tubuh kita itu. Nah, misalnya dari sini misal kita memasukkan seseorang yang memiliki 45 kilogram dengan tinggi 160 cm. Nanti akan keluar box di mana dia ini mengalami kekurangan berat badan. Nah, kalau misalnya kita masukkan yang seorang yang 65 kilogram dengan tinggi 175, kita hitung IMT-nya akan normal, berat badannya normal, sepertinya begitu. Habis itu kita coba yang agak tinggi lagi, 10. Nah, di sini ketika orang 80 kilogram dengan tinggi badan 170 cm, dia dibilang overweight. Habis itu kalau kita lihat lagi lebih tinggi lagi, misalnya, nah, kalau yang worst case-nya ini, dia mengalami obesitas. Nah, dalam kode, kita itu menghitung IMT, kodenya, kita tuh hitung IMT dari berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Kita ngitung IMT-nya dari situ. Nah, ini yang tadi, jika hasil IMT-nya kurang dari 18,5, maka Anda akan ada output, Anda mungkin mengalami kekurangan berat badan. Terus tuh, jika IMT lebih dari sama dengan 18,5 dan kurang dari 25, selamat, berat Anda normal. Jika hasil IMT lebih dari sama dengan 25 dan juga kurang dari 30, Anda mungkin mengalami overweight. Dan seterusnya, yang else-nya juga kalau lebih dari situ, berarti dia mengalami obesitas. Gitu. Nah, kita dari sini sebenarnya IMT itu dihitung dari meter. Jadi, karena yang standarnya itu di Indonesia tinggi kita bilang dalam sentimeter, kita harus ubah dari sentimeter ke meter. Kita bagi dari yang input dari user tadi, yang sentimeter, kita ubah ke meter. Habis itu kalau di IMT ini hitungannya beratnya dalam kilogram. Jadi ya begitu. Jadi kita ngitung IMT-nya dari berat badan yang kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dari meter. Nah, untuk tombol back ini kita akan kembali ke main window kita, window utama Eat Healthy kita. Nah, Oke, selanjutnya kita akan dijelaskan oleh asupan. teman saya ada. Oke. Selanjutnya fitur asupan cairan. Di dalam fitur ini kita juga memungkinkan user untuk mendata asupan cairan yang diminumnya. Jika di sini kita coba, jika user meminum 1 liter air, berarti 1000 ml, dengan jenis minuman, misalnya di sini masih ada 3 jenis minuman. Misalnya kita memilih minuman bersoda. Nah, terus di sini kita tekan tombolnya catat asupan cairan. Oh, sebentar. Ini sebenarnya belum diganti API key-nya ya. Kita coba di window-nya, window 3 ya. Kita tulis di sini API key dari window-nya dengan diambil dari masing-masing akun API OpenAI kita. Oke. Kita login kembali di aplikasinya.
kita masukkan kembali username, user 1, lalu password yang tadi kita gunakan 123, lalu kembali ke asupan cairan. Di sini 1000 ml dengan minuman bersoda. Maka setelah kita tekan tombol asupan cairannya, apa yang kita masukkan akan mendapatkan saran kembali, feedback dari API yang kita request dengan API key tersebut. Di sini saran jika kita minum 1000 liter minuman bersoda, dia akan memberikan saran kurangi konsumsi minuman secara drastis, ganti minuman dengan air putih, tambahkan buah-buahan, pilih minuman yang lebih sehat, batasi konsumsi minuman bersoda, perhatikan label, botol air minum. Jika Anda merasa sulit mengurangi konsumsi, coba dikurangi secara bertahap. Ingatlah bahwa minuman bersoda tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi tubuh. Nah, program ini juga memberikan saran kepada user untuk apa yang diminumnya sehari-hari. Hal ini juga mendukung kesehatan tubuh mereka. Fitur selanjutnya yaitu fitur resep makanan yang warna kuning. Nah, di sini kita juga memungkinkan user untuk mencari resep makanan yang sehat. Bisa dicari, misalnya kita mencari ayam. Nah, setelah di-generate, user akan mendapatkan resep ayam sehat dari API OpenAI yang kita masukkan di dalam program ini. Di sini bisa di Windows 3. Ini dapat kita masukkan API key dari password kita. Selanjutnya, user akan mendapatkan resep makanan sehat yang dapat dipilih dengan memasukkan di box query tersebut. Misalnya kita di sini masukkan tadi ayam ya. Lalu kita generate, API-nya sedang request, maka selanjutnya akan muncul resep yang di request berdasarkan OpenAI ChatGPT, seperti itulah. Nah, di bawahnya kita juga dapat melihat gambaran bagaimana bentuk makanan dari resep ini. Karena selain ChatGPT atau API completion-nya, kita juga menerapkan API ChatGPT dengan model DALL-E seperti yang dilihat di kode. Nah, karena kita mengisi ayam, maka tampillah gambaran ayam. Sebenarnya jika pun makanan lain, misalnya mie ayam atau bakso, ini juga akan menampilkan gambaran singkat yang di-generate dengan model OpenAI DALL-E. Nah, selain itu, kita juga dapat menyimpan resepi yang sudah kita generate, yang API tersebut sudah generate. Misalnya, ini resep bakmi. Kita tekan save recipe. Maka akan muncul message box resep save successfully. Atau resep tersimpan secara sukses. Lalu kita bisa melihat kembali resep yang kita simpan di tombol view saved recipe. Nah, jadi selain mencari resep, user juga dapat mencari kembali apa yang dicarinya sebelumnya.
Tidak perlu screenshot manual ataupun menuliskannya di kertas selembar. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan inilah aplikasi Healthy untuk mendukung kesehatan hidup sehat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, dan subscribe.